Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, ya ayuhan nasu taqrabakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, dari nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah meniti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan khutbah siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema perumpamaan seekor nyamuk dalam kehidupan umat manusia. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya, akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya, dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, diberinya hidayah, namun tidak ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Quran surah Al-Baqarah ayat 26. As-Sudi di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas perkataan orang-orang munafik ketika Allah SWT memberikan dua perumpamaan bagi orang-orang munafik yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat ke-17 dan 19. Mereka orang-orang munafik berkata, mungkinkah Allah yang maha tinggi dan maha luhur membuat perumpamaan seperti itu? Atas pertanyaan orang-orang munafik itu dijawab langsung oleh Allah SWT dengan menurunkan firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 26 ini yang menyatakan bahwa Allah tidak merasa malu membuat seekor nyamuk sebagai perumpamaan bagi kehidupan umat manusia. Kelihatannya nyamuk adalah hewan sangat kecil dan remeh yang tidak berarti sama sekali bagi kehidupan umat manusia. Namun di balik Allah membuat perumpamaan nyamuk itu ternyata menyimpan berbagai pelajaran untuk kehidupan kita. Nyamuk merupakan hewan yang kecil, sangat dekat dengan manusia, tetapi memiliki sifat tidak baik, simbol dari keburukan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Adapun perumpamaan nyamuk bagi perilaku kehidupan umat manusia, di antara lain yang pertama adalah nyamuk merupakan hewan yang sangat mengganggu. Kebiasaan nyamuk adalah mengganggu mereka dengan suara bising, menggigitnya. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, tidak sedikit pun orang yang berperilaku seperti nyamuk ini, yang mengganggu kedamaian, ketentraman orang lain.
baik langsung maupun melalui media massa, menjadi provokator di tengah masyarakat yang sebenarnya yang sangat cinta damai, aman dan rukun. Ada pula secara langsung mengganggu pengguna jalan, menjadi preman jalanan, membuat suara gaduh, berteriak-teriak apalagi dengan suara sepeda motor yang bising, yang mengganggu seorang beristirahat pada malam hari. Ini adalah cerminan perumpamaan seekor nyamuk dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW pernah menegaskan secara umum dengan pernyataan, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah SAW bersabda, qala alladzi la ya'man jarahu biwa'iqahu, yaitu orang-orang yang menjadikan tetangganya tidak aman dari gangguan keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian perumpamaan seekor nyamuk dalam kehidupan umat manusia yang kedua adalah nyamuk menimbulkan penyakit bahkan penyebab kematian. Di samping mengganggu orang yang sedang beristirahat, gigitan nyamuk juga bisa menyebarkan berbagai penyakit pada manusia seperti malaria, demam berdarah, kaki gajah dan sebagainya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Raja Namrud adalah salah satu contohnya. Ia seorang raja yang kaya raya. Ia mati karena seekor nyamuk ini. Jika tidak menimbulkan penyakit, bahkan sampai menimbulkan kematian, paling tidak gigitan nyamuk bisa menimbulkan gatal-gatal atau iritasi pada kulit manusia. Perilaku nyamuk yang menggigit orang ini tentu saja tidak dibenarkan jika dilakukan oleh seorang dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang memiliki perilaku seperti seekor nyamuk ini, yang menyakiti saudaranya dengan perkataannya, dengan lidahnya yang tajam, ia menghina, mengejek, mengadu domba, dan yang lain sebagainya, terutama kepada mereka yang berbeda pemikiran, kelompok atau organisasi, dengan dalih meraih dukungan atau simpati dari masyarakat. Hal ini seperti perilaku istri Abu Lahab yang kemana saja digambarkan selalu membawa kayu bakar sebagai simbol yang selalu memanas-manasi orang, membuat isu, memfitnah, mencela, mengumpat, bahkan merendahkan keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perumpamaan yang ketiga adalah nyamuk memiliki sifat sangat serakah. Ketika nyamuk mendapatkan kesempatan menggigit orang yang sedang terlelap tidur, ia akan menyedot darah sebanyak-banyaknya sampai perutnya membesar melebihi kapasitasnya hingga mencelakakan dirinya. Tidak lagi bisa terbang karena keberatan beban hasil sedotan darah manusia. Itulah sifat serakah nyamuk yang memanfaatkan kesempatan untuk menyedot darah manusia. Dalam kehidupan manusia pun tidak sedikit yang memiliki perilaku seperti nyamuk ini. Ketika mendapat kesempatan dengan jabatan dan posisi strategis yang diamanahkan kepadanya, malah disalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, korupsi atau mengambil uang yang bukan haknya. Bahkan cara mengambilnya pun tidak tanggung-tanggung dengan jumlah fantastis miliaran rupiah. Dengan tanpa malu-malu hidup bergelimang harta, berfoya-foya, bahkan investasi pun di mana-mana hingga tanpa dia sadari. Kejahatannya diketahui oleh KPK, ia masuk penjara. Celakalah dirinya, keluarganya, sengsaralah anak istrinya karena dibully oleh tetangganya. Kesemuanya itu karena keserakahannya yang luar biasa yang dilakukan manusia. Demikian khutbah yang singkat ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dari perumpamaan seekor nyamuk ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang bisa menambahkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai penutup di khutbah kedua ini, dapat kita ambil ibrah, pelajaran dari perumpamaan seekor nyamuk dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini saling bertangga, saling bermuamalah satu sama lain. Maka dari itu janganlah kita mengganggu
atau mengusik saudara-saudara kita hingga mereka merasa jijik terhadap kita. Janganlah kita saling menghina, mengejek dengan lisan kita, karena lisan ini adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berbahaya yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam kehancuran, ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir, janganlah kita hidup di dunia ini serakah akan kedudukan, akan kekayaan, harta, benda yang kita miliki. Perlu kita ingat bahwasanya semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara, hanyalah titipan dari Allah SWT. Ketika Allah SWT menginginkan kembali, maka Allah akan mengambilnya. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita untuk selalu istiqomah berada dalam kebaikan hingga yaumil qiyamah. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.